Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah anak-anak kita berjumpa kembali dalam pembelajaran jarak jauh geografi untuk kelas 12 IPA dan 12 IPS. Anak-anak, hari ini kita masuk ke chapter ketiga dari pembahasan kita KD 3.2. Hari ini kita membahas tentang interaksi wilayah desa dan kota. Pada chapter kali ini Bapak akan membagi menjadi dua video. Part 1 membahas tentang interaksi wilayah desa dan kota, dan nanti part 2-nya terkait dengan bagaimana kita mengukur kekuatan interaksi antar desa dengan kota dengan pendekatan kuantitatif. Baik, anak-anak, kita langsung masuk ke pembahasan kita tentang apa itu interaksi wilayah. Nah, interaksi wilayah ini pada hakikatnya adalah hubungan atau kontak dua wilayah atau lebih, di mana kontak tersebut dapat timbul dari suatu kenyataan membentuk suatu kenyataan yang baru dalam wujud tertentu. Nah, pada hakikatnya interaksi wilayah ini adalah interaksi antar penduduknya, anak-anak, ya, bukan antar kepala daerah, bukan antar pejabatnya, tetapi pada hakikatnya adalah interaksi ekonomi, sosial, budaya antar penduduk di suatu wilayah dengan wilayah yang lain. Dalam konteks ini kita bahas interaksi desa dengan kota. Nah, interaksi desa dengan kota dapat terjadi karena berbagai macam faktor yang ada di desa ataupun faktor yang ada di kota atau faktor yang ada di antara keduanya. Nah, ketiga faktor-faktor tadi akan mempengaruhi interaksi desa dengan sebuah kota. Nah, interaksi wilayah disebut juga interaksi keruangan, anak-anak. Nah, dalam interaksi keruangan terdapat aktivitas yang saling mempengaruhi antar gejala-gejala di permukaan bumi dengan daerah yang berinteraksi, anak-anak. Nah, interaksi desa dan kota seringkali dinamakan dengan interaksi spasial atau interaksi keruangan. Nah, skema interaksi antara desa kota dapat Bapak jelaskan dengan gambar ini, anak-anak. Nah, di sini ada dua wilayah desa dengan kota. Nah, ketika wilayah desa dengan kota berinteraksi, ya, wilayah desa berinteraksi dengan wilayah kota, maka akan terjadi serangkaian perpindahan atau gerak atau arus perpindahan. Nah, arus perpindahan ini terjadi secara dinamis dari desa ke kota ataupun sebaliknya dari kota ke desa. Pak Dwi, apa saja sih yang berpindah dari desa kota atau dari kota ke desa? Yang pertama, perpindahan manusia dalam bentuk migrasi penduduk. Ada urbanisasi, ada ruralisasi, ada komutasi. Ini adalah perpindahan manusia yang merupakan bentuk dari interaksi wilayah antar desa dengan kota. Lalu perpindahan barang dan jasa dalam bentuk perdagangan, perpindahan informasi, perpindahan energi, perpindahan modal, investasi antar negara, antar provinsi, antar daerah. Ini adalah efek dari terbentuknya interaksi antar dua wilayah. Nah, baik anak-anak. Dalam interaksi wilayah, salah satu bentuk yang paling sederhana adalah migrasi penduduk. Ya, jadi migrasi penduduk ini adalah salah satu efek atau wujud dari interaksi antar wilayah. Nah, salah satu perpindahan penduduk yang paling sering kita temui, ya, karena kita ada di perkotaan, adalah urbanisasi. Nah, urbanisasi adalah wujud dari interaksi desa dengan kota. Apa sih yang disebut dengan urbanisasi? Di materi kelas 11 kalian sudah dibahas bahwa urbanisasi termasuk gerak penduduk, ya, dari satu tempat ke tempat yang lain. Nah, urbanisasi adalah perpindahan penduduk dari desa ke kota. Nah, dalam teori push-pull factor, migrasi urbanisasi dapat dijelaskan, ya, dengan teori ini. Nah, dalam teori push-pull factor ada 4 hal yang mempengaruhi migrasi urbanisasi penduduk dari desa ke kota. Yang pertama adalah faktor push, faktor pendorong. Faktor pendorong adalah segala sesuatu yang mendorong orang-orang desa pergi dari desanya. Ya, yang kedua faktor penarik atau pull factor. Faktor penarik adalah segala sesuatu faktor yang membuat seseorang atau warga desa datang ke suatu kota. Apa saja sih yang menarik penduduk desa datang ke kota? Ini disebut dengan pull factor, penarik. Lalu yang ketiga, faktor hambatan migrasi. Ya, baik itu hambatan alam ataupun hambatan administrasi, misalkan perizinan, visa, paspor, ya, surat izin tinggal. Ini adalah hambatan administrasi atau hambatan alam, laut, gunung, gurun pasir dan sebagainya. Ini adalah hambatan alam. Nah, yang keempat adalah faktor pribadi. Ada faktor pribadi yang membuat seseorang memilih satu tempat tujuan. Baik, kita bahas satu persatu. Faktor push. Faktor push ini adalah faktor yang mendorong seseorang keluar dari desanya. Apa saja sih yang mendorong orang keluar dari desanya? Misalkan kelangkaan lapangan pekerjaan, ya, keluarga yang tidak bahagia di desa, transportasi yang sangat terbatas, bencana alam, perang, atau kelangkaan makanan. Ini mendorong seseorang keluar dari desanya.
Nah, sedangkan pull factor adalah segala sesuatu yang menarik orang desa datang ke kota. Ya, misalkan pelayanan sosial yang baik, memadai, ya, lalu lapangan potensi pendapatan pekerjaan yang lebih baik, ya, lalu faktor hiburan yang lebih memadai, ya, transportasi, ya, dan juga harapan hidup yang lebih baik, serta hubungan keluarga gitu ya yang membuat seseorang datang ke kota. Nah, inilah dua faktor utama yang mempengaruhi perpindahan dari desa ke kota. Nah, ketika penduduk desa dan kota berinteraksi, maka akan terbentuk sebuah zona interaksi di antara desa dengan kota. Nah, interaksi keruangan memunculkan zona-zona interaksi yang memiliki tata ruang yang khas di antara kota dengan desa, di mana masing-masing zona ini berbeda satu dengan yang lainnya. Nah, dalam zona interaksi desa dan kota digambarkan dalam bentuk lingkaran konsentris anak-anak, dimulai dari pusat kota sampai dengan bagian terluar pusat kota dan sampai dengan wilayah desa. Nah, di bagian satu kalau kita potong melintang, maka akan digambarkan seperti ini. Ya. Nah, zona 1 yang di tengah adalah city, kota. Lalu di luarnya adalah suburban, lalu zona yang ketiga adalah suburban fringe, zona keempat adalah urban fringe, dan zona kelima adalah rural urban fringe. Nah, untuk detail-detailnya kalian bisa lihat di outline materi yang sudah Bapak sematkan di laman belajar kita. Baik, dalam interaksi desa dengan kota, ya, ada 3 faktor yang mempengaruhi interaksi antara desa dengan kota menurut Edward Ullman. Ya, menurut Edward Ullman, faktor pertama yang membuat mempengaruhi interaksi antar desa kota yang pertama adalah konsep yang disebut dengan regional complementarity. Adanya wilayah yang saling melengkapi. Ya, jadi ada wilayah yang saling melengkapi akibat adanya perbedaan potensi masing-masing. Ya, kita ambil contoh misalkan wilayah A berinteraksi dengan wilayah B. Wilayah A sumber daya X-nya banyak, sumber daya Y-nya sedikit. Sedangkan wilayah B sumber daya X-nya sedikit, sumber daya Y-nya banyak. Maka dari sini terjadi interaksi yang saling ketergantungan antara A dan B. Untuk mendapatkan sumber daya X, wilayah B harus tergantung pada wilayah A. Dan untuk mendapatkan sumber daya Y, wilayah A tergantung pada wilayah B. Maka terjadilah interaksi yang sangat kuat. Ini yang disebut oleh Ullman dengan istilah regional complementarity, adanya wilayah yang saling melengkapi. Nah, yang kedua yang disebut dengan intervening opportunity, adanya kesempatan berintervensi. Jadi adanya pihak ketiga yang mempengaruhi interaksi antar wilayah. Ya, kita ambil contoh misalkan wilayah A dan wilayah B awalnya sangat saling ketergantungan antara wilayah A dengan wilayah B dalam sumber daya yang terbatas yang mereka miliki. Namun tiba-tiba muncul wilayah C. Wilayah C ini perantara, di mana sumber daya X-nya banyak, sumber daya Y-nya banyak. Maka untuk mendapatkan sumber daya Y, A tidak lagi hanya tergantung pada B, tapi bisa dapetin juga dari C. Sedangkan untuk sumber daya X, wilayah B tidak lagi hanya tergantung pada A, tapi juga bisa didapatkan dari wilayah C. Nah, di sini adanya wilayah C mengakibatkan interaksi antara A dan B menjadi lebih lemah. Inilah yang disebut dengan intervensi. Ya, wilayah C mengintervensi hubungan A dan B. Jadi hati-hati dengan pihak ketiga karena akan melemahkan interaksi yang sudah terbangun. Ya. Nah, lalu yang ketiga oleh Ullman disebut dengan spatial transferability, adanya kemudahan perpindahan dalam ruang. Nah, ketika ada kemudahan perpindahan antar ruang, maka akan mengakibatkan interaksi menjadi kuat. Sebaliknya, ketika fasilitas pendukung transferability-nya rendah, spatial transferability-nya rendah, maka akan mengakibatkan interaksi menjadi lebih lemah. Nah, adanya kemudahan perpindahan dalam ruang ini dalam konteks pemindahan barang, jasa, informasi, dan manusia. Ya, contoh misalnya wilayah A dan wilayah B berinteraksi, maka penduduk, barang, dan informasi dari kedua wilayah akan mudah berpindah kalau misalkan ada spatial transferability yang memadai. Nah, 3 hal yang mempengaruhi spatial transferability. Yang pertama, jarak mutlak, jelas. Semakin jauh jaraknya, maka akan semakin sulit dijangkau. Ya, semakin dekat akan semakin mudah. Nah, yang kedua, biaya transportasi. Semakin mahal biaya transportasi akan melemahkan interaksi karena akhirnya membuat orang terbatas untuk bisa berpergian jarak jauh. Karena biayanya mahal. Ya. Lalu yang ketiga, sarana dan prasarana transportasi. Ada tidaknya jalan, ada tidaknya jembatan, ada tidaknya trayek transportasi. Ini akan mempengaruhi spatial transferability. Nah, apa sih dampak dari interaksi spasial dengan kota? Ada 2, ada dampak positif
ada dampak negatif. Dampak positifnya antara lain misalkan pengetahuan yang meningkat. Ya, penduduk desa dengan berinteraksi dengan masyarakat kota, maka akan mendapatkan perpindahan, akan mendapatkan peningkatan pengetahuan. Yang kedua, produktivitasnya pun meningkat. Ya, karena adanya fasilitas teknologi, transportasi, sebagainya, akhirnya produktivitas pertaniannya meningkat. Ya, lalu angka partisipasi sekolahnya juga meningkat anak-anak. Ya, jadi dengan adanya pembangunan di wilayah pedesaan akibat dari adanya interaksi antar wilayah desa dan kota, maka partisipasi sekolah di desa pun meningkat. Lalu yang ketiga, ekonomi di desa pun juga meningkat karena adanya transfer ability tadi. Ya, perpindahan penduduk, modal, jasa, informasi antar desa dengan kota membuat desa berkembang perekonomiannya. Nah, inilah serangkaian 4 hal yang mempengaruhi yang merupakan dampak positif. Nah, bagaimana dengan dampak negatif? Tentu ada dampak negatifnya anak-anak. Nah, dampak negatif antara lain adalah ditinggalkannya orientasi pertanian, ya, dengan banyaknya informasi dan alternatif pekerjaan, maka orang-orang mulai beralih dari pertanian ke sektor-sektor yang lain. Ini terlepas dari akibat dari dampak negatif dari interaksi antar wilayah. Lalu meningkatnya kriminalitas anak-anak. Ya, kita tahu bahwa dengan bertambahnya kebutuhan, keinginan, rasa informasi yang meningkat, maka seringkali akan memicu terjadinya kriminalitas. Ya. Nah, lalu yang ketiga, perubahan tata guna tanah di desa, ya, yang tadinya untuk persawahan berubah menjadi untuk industri, untuk permukiman. Ini dampak dari interaksi antar wilayah. Dan yang keempat, desa itu seringkali kehilangan tenaga kerja potensial. Karena apa? Karena penduduk mudanya memilih untuk berurbanisasi ke perkotaan. Baik anak-anak, itu adalah chapter pertama kita, alhamdulillah. Nanti dilanjutkan pada chapter bagian yang kedua tentang bagaimana kita mengukur kekuatan interaksi antar wilayah dengan pendekatan kuantitatif. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai ketemu di part kedua.